Pada saat ini kita sudah menggunakan PET simulation untuk melakukan percobaan pada fisika, yaitu adalah usaha. Saya di sini mengambil satu contoh, yaitu adalah pada gerak. Ya, di sini kalau kita melihat dari penampilan ini di bagian sebelah kanan itu ada diagram free body. Di sini ada perlihatkan sama sembunyikan. Nah, kita di sini memilih perlihatkan karena kita ingin mengetahui adanya gaya yang bekerja. Kemudian dari gesekan, di sini ada pilihannya ada dua, ada S seperti ini tampilannya, nanti akan bawahnya akan berbentuk S. Kemudian kalau kita pilih kayu, itu akan bawahnya juga berbentuk kayu. Nah, di sini nanti hasilnya adalah kalau dia menggunakan S yang seperti ini, itu artinya bahwa tidak ada gaya gesekan atau licin. Tapi kalau kita menggunakan kayu, itu akan adanya gaya gesekan dengan kayu. Kemudian vektor. Kini kita akan menggunakan vektor gaya sehingga beri perhatian seperti ini pada bendanya. Nah, biar untuk memudahkan kita untuk menganalisis apakah benda ini gaya ke atas sama gaya beratnya berapa. Kemudian untuk jenis dinding yang ada di sebelah kanan sama kiri ini sebagai pembatasnya itu bisa menggunakan batu bara atau membal. Kalau memakai batu bara artinya bahwa di sini akan hanya ada batu bara saja. Tapi kalau ada membal artinya itu ada sebagai spiral atau ada sebagai pengembalinya lagi. Nanti tidak akan sampai tertumpuk dengan batu bara di sini. Di sini adalah posisi, ini adalah sudah saya letakkan di kosong ya bendanya. Nah, jadi seperti ini kalau kita geser-geser, tapi akan saya letakkan dia di titik 0,0 meter. Kemudian di sini untuk kalau kita melihat untuk bendanya ini ya, di sini ada kotak bendanya seperti ini. Kalau kita lemari kan berganti juga seperti lemari, yaitu ada 50 kg, anjing 25 kg, kemudian kulkas 200 gram, sama buku tebal yang 10 kg. Ini adalah bendanya nanti. Dan di sini gaya dorong ini adalah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tadi. Kita mulai saja dari yang paling kecil, yaitu adalah buku tebal. Kemudian akan kita dorong. Nah, ternyata dengan gaya dorong yang 79, benda ini akan bergerak dengan 2 meter. Ya, 3 meteran ini. Kalau kita lihat posisinya, akan saya kembalikan lagi ke 0. Kemudian, misalkan kalau kita menggunakan S, kita hanya memberikan gaya dorong 21. Nah, ini berhentinya di mana? Ternyata benda ini dia tidak akan berhenti karena memang tidak ada gaya gesek dengan lantainya, atau karena ini dia S ya. Kita kembalikan lagi kayu, kita kembalikan lagi dia di kayu, dia pakai batu bara lagi dan posisinya sama ya, seperti ini. Kemudian kita ganti lagi dengan yang anjing saja ya, 25 kg. Akan kita dorong seperti ini. Nah, di situ akan ada tanda sama lah seperti ini. Dia akan bergerak dengan gaya 93, 151 ya, 140-an ini akan bergerak bendanya, anjingnya. Kalau kita menggunakan yang lebih berat lagi, misalkan lemari seperti ini, akan kita dorong berapa gayanya di sini? 96 masih kurang, 100 masih kurang, terus 56, 904, 203, udah 56 lah, ini sudah bergerak 200-an. Ternyata 3,8 meter. Kalau kita kembalikan lagi ke 0 seperti ini, akan kita dorong lagi. Ternyata kita membutuhkan gaya dorong sekitar 270-an, 50-an baru bisa bergerak lemari ini. Kalau kita menggunakan yang paling berat, yaitu adalah kotak, kemudian kita kasih dia di titik yang 0 biar kita mudah mencermatinya. Kemudian akan kita dorong dengan gaya berapa ini, ternyata masih membutuhkan yang sangat berat lagi, yang gaya dorong yang sangat besar lagi. Dia nyampe 300, 600, 800,
400 400 lah, 500 baru dia bisa berjalan. Seperti itu. Jadi bisa kalian gunakan juga di rumah untuk simulasi yang seperti ini. Tadi bisa mencoba-nyoba juga gimana tadi untuk peletakannya. Dan sekian, silahkan mencoba di rumah. Terima kasih.